Shalom, saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus. Saudara kita ini dia tanya, Mesias itu apa? Mesias itu Kristus ya, Tuhan Yesus Kristus, dan dia adalah Sang Juru Selamat. Jadi Mesias itu adalah Juru Selamat ya sayang. Di dalam Perjanjian Lama, kitabnya 1 Samuel 9 ayat 16, para imam raja juga diurapi dengan minyak, dan pada saat itu para imam tugasnya sebagai wakil umat Allah untuk mempersembahkan korban supaya Tuhan memberkati bangsa Israel. Dan raja juga diurapi untuk membebaskan bangsa Israel dari Filistin. Namun, ketahuilah saudaraku, Yesus yang sebagai anak Allah itu tidak diurapi dengan minyak, melainkan dengan Roh Allah itu sendiri. Dan di dalam kitabnya Yesaya 61 memberitakan Yesus diurapi dengan Roh Allah itu sendiri, sebab roh yang ada di dalam diri Yesus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus sudah diurapi sejak kekekalan ya saudariku. Dan kita juga diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus Kristus. Maka dari itu Tuhan Yesus sangat menghendaki kita semua selamat hidup bersamanya di kekekalan surga. Dan juga saudariku terkasih, di Perjanjian Lama, para imam dan raja diurapi hanya untuk bangsa Israel saja. Makanya Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia merendahkan dirinya menjadi setara dengan kita. Ingat ya, sebagai tanda cinta kasih Allah kepada kita, supaya kita tidak binasa di dalam dosa. Dialah Sang Juru Selamat Mesias untuk kita semua. Haleluya. Jejak hidupnya selama nuzul menjadi manusia di dunia sungguh sangat sempurna, karena dia adalah teladan sempurna, dan kesempurnaan hanya milik Allah, dan dia adalah Allah sejati, Allah yang benar. Haleluya. Dan saudariku terkasih, di dalam kitab Mazmur 145 ayatnya ke-8, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Luar biasa sekali makna dari ayat itu saudariku. Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menyayangi kita. Dia turun ke bumi untuk menyelesaikan misinya supaya kita tidak binasa. Dan Tuhan Yesus sangat sabar menunggu kita untuk datang kepadanya hingga akhir zaman. Namun kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Bisa besok, bisa nanti malam, bisa selanjutnya. Jadi jangan sia-siakan waktu. Dan Tuhan Yesus setia, janjinya ya dan amin ya. Tuhan Yesus sangat mengasihimu saudaraku ya. Nah, sahabat Alhamdulillah, itulah sebuah cuplikan video dari seorang wanita berhijab ya, tetapi dia itu bukan seorang muslimah. Sudah jelas apa yang dikatakannya, dan kita bisa mendengar ya, dia itu ya mengajak mempercayai bahwa Yesus itu adalah sebagai Tuhan. Ya mungkin saja dia itu ya ada yang bertanya kepadanya ya tentang siapa itu Mesias atau Yesus itu Sang Juru Selamat, dan dia membawa Mesias itu adalah sebagai Tuhan. Nah, sahabat Alhamdulillah, ini sangat dikhawatirkan sekali ya saudara kita yang awam, yang melihat dengan pakaian, dengan hijabnya itu percaya dan ikut meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan terjadilah pemurtadan. Nauzubillah summa nauzubillah. Tetapi alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, setelah seorang wanita berhijab yang non muslimah ini melayangkan atau ia membuat sebuah cuplikan video ini, ada seorang Mbak Uniripa ya yang kembali membungkam, yang kembali menjawab apa yang disampaikan oleh seorang wanita non-muslimah ini. Alhamdulillah, mari kita simak apa yang disampaikan oleh seorang Mbak Uniripa, saudari kita ya, ini ya muslimah. Dari yang pertama bukan muslimah, dan yang kedua ini alhamdulillah seorang muslimah, seorang kristolog. Mari kita simak, mari kita dengarkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau mereaction Mbak ini. Aku pikir tadinya dia muslimah loh. Pertama dia pakai hijab, terus backsound Viti dia. Viti yang ini ya terkhusus tuh. Kalau nggak salah tuh aku kenal tuh ya lagu Muslim deh. Kalau nggak salah lagunya Haddad Alwi deh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau ada teman-teman kita yang Kristen yang perempuannya pakai hijab, kita harus support dong. Mereka mencontoh kita yang mayoritas Muslim pakai hijab. Walaupun kita tahu mayoritas dari kekristenan tidak pakai hijab. Ya nggak apa-apa, kita support aja, bangga aja gitu kalau mereka sama seperti kita ya. Nggak apa-apa. Asalkan jangan kita yang mencontoh mereka, karena kita nggak boleh tuh mencontoh orang lain dalam peribadatan, karena kita nanti sama seperti mereka. Barang siapa yang menyerupai satu kaum akan menjadi kaum itu. Kita nggak boleh contoh-contoh siapapun ya dalam peribadatan ya, atau dalam identitas ya. Kalau orang lain mencontoh muslimah, kita bangga-bangga aja. Aku mau bahas Mbak ini yang mengatakan menjelaskan tentang Yesaya pasal 43 nomor 11. Aku sebagai muslimah yang belajar selama ini tentang kristologi atau kekristenan atau Yahudi, itu sepakat bahwa cuma Tuhan satu-satunya menjadi penyelamat. Tapi kalau cara berpikirnya adalah Tuhan sendiri yang harus turun ke dunia menyelamatkan, itu aku ya nggak sepakat dong. Karena
bahkan di Yahudi sendiri yang menjadi penyelamat, bahkan yang menjadi Mesias itu bukan cuman Yesus loh. Di perjanjian lama tuh udah banyak orang yang diurapi atau menjadi Mesias, atau dalam bahasa Yunaninya Kristus, itu sudah ada. Dan menjadi Mosia atau menjadi penyelamat atau menjadi soter kalau nggak salah dalam bahasa Yunani gitu ya, diangkat di Mesias atau diurapi lalu menjadi penyelamat, itu sudah ada di dalam kitabnya teman-teman Yahudi. Aku kasih contoh ayatnya. Nah, ini salah satu ayat bahwa sudah ada Mesias atau Mosia ya di dalam perjanjian lama, dalam 1 Samuel pasal 9 nomor 16. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin, engkau akan mengurapi ya Masyah, Mesias nih. Dia menjadi raja atas umatku Israel dan ia akan menyelamatkan. Mosia atau Mosia atau Yasha. Mari kita lihat ya bahasanya di sini menggunakan kata apa yang menyelamatkan ini ya. Kita lihat di sini. Nah, Yasha menggunakan kata Yasha. Cek Yesaya pasal 43 nomor 11 pakai kata apa. Nah, artinya kalau kita pahami secara literal, secara harfiah bahwanya Tuhan satu-satunya menjadi penyelamat lalu turun ke dunia menyelamatkan ada apa-apa dengan umatnya, ya salah juga menurut aku. Kenapa? Menurut ayat ini bahkan Tuhan menyelamatkan dengan menggunakan orang lain. Dalam Islam itu begini, Allah itu menyelamatkan dengan cara mengutus para nabi. Nabi ini diangkat, diurapi itu sah-sah saja, lalu menjadi penyelamat itu sah-sah saja bagi kita. Maka Nabi Isa adalah penyelamat bagi Bani Israel, sah-sah saja, nggak masalah. Dia ada Al-Masih, Mosia, Masaha, tidak masalah bagi kita. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu dalam Islam itu nggak boleh, tapi dalam Kristen ya nggak masalah buat mereka ya kan. Itu adalah doktrin agama mereka. Tapi kalau dikatakan satu-satunya penyelamat adalah Tuhan itu sendiri, maka dia harus menjadi manusia. Lah, gimana dengan penyelamat di dalam 1 Samuel pasal 9:16, Yesaya pasal 19:20, Hakim-Hakim pasal 3 nomor 9? Kan mereka penyelamat tuh, kan Tuhan yang utus. Nah, sahabat Alhamdulillah, itu sebuah penjelasan atau jawaban dari seorang Mbak Uniripa ya kepada seorang wanita yang berhijab tetapi bukan muslimah itu ya. Sangat jelas sekali dan setuju bahwa ya yang penyelamat itu adalah Tuhan, sang penyelamat itu adalah Tuhan, memang benar. Tetapi apa yang disampaikan oleh seorang wanita yang non muslimah yang pertama itu, yang menjadi penyelamat manusia itu Tuhan, tetapi Tuhannya itu ia turun ke bumi. Nah, sahabat Alhamdulillah, dalam di sini banyak sekali ya perbedaan keyakinan antara kita dengan seorang wanita yang non muslimah tadi. Sudah jelas juga apa yang disampaikan oleh seorang Mbak Uni Ripa. Ini sangat tidak logis sekali apabila Tuhan yang turun langsung ke bumi. Kan ada utusan-utusannya yang namanya Rasul juga. Makanya dalam agama Islam, Yesus atau Nabi Isa alaihi wasallam itu ya bagi kami seorang muslim, umat Islam itu meyakini dan harus mengimani bahwa Nabi Isa atau Yesus adalah seorang rasul, hanyalah seorang nabi untuk umat-umat Bani Israel. Nah, sahabat Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh seorang Mbak Uni Ripa ini semoga bisa membentengi akidah umat muslim, akidah saudara-saudara kita yang masih awam ya, jangan sampai terkecoh. Kami tidak akan mengomentari apa yang dipakai, apa yang dikenakan oleh seorang wanita yang non muslim ini, karena ya dalam hukum Kristen juga ternyata mereka itu ya diperintahkan untuk menutup aurat, yakni memakai kerudung. Tetapi kebanyakan dan mayoritas orang-orang Kristen itu tidak memakai kerudung. Nah, baiklah sahabat Alhamdulillah, mungkin hanya itu yang bisa kita simak dalam kesempatan kali ini ya. Semoga menjadi pelajaran bagi kita dan menambah keilmuan kita dan sekaligus membentengi akidah kita, akidah umat muslim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.